Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami dalam surga. Kau Allah kami yang baik, yang kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kalau sampai saat ini kami dapat kembali menerima firman Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dan kami tetap memerlukan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan untuk seterusnya. Kami mohon Engkau hadir dalam kuasa Roh-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, menguasai hati, pikiran, perkataan, konsentrasi, juga mengurapi semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Setiap telinga, setiap hati, konsentrasi, supaya dapat menerima berkat firman Tuhan yang akan diberitakan. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saat ini kita dapat kembali untuk bisa menerima firman Tuhan. Kalau waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa Tuhan yang baik itu, kalau Tuhan sudah mengawali suatu pekerjaan yang baik, Tuhan akan berkarya terus sampai kesudahannya. Untuk saat ini saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan yang masih tetap berhubungan dengan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebaikan Tuhan itu diwujudkan dalam rencananya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Nabi Yirmia pasal 29. Ya, panjang yang akan kita baca. Dari ayat pertama sampai ayat 17. Saya akan bacakan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yirmia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babil. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babil kepada Nebukadnezar Raja Babil. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babil. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi dan yang mereka mimpikan.
sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan perencanaan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Amin. Saya akan baca ulang pada ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, dari ayat 11 ini kita melihat bahwa Tuhan yang baik itu sungguh memiliki rancangan yang baik bagi umatnya. Dan kalau kita perhatikan kembali dari ayat-ayat yang kita telah baca tadi, umat Tuhan yang diberi harapan untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan yang baik, rancangan damai sejahtera, itu melewati pengalaman dibuang ke Babel. Dan kalau bicara peristiwa terjadinya pembuangan ke Babel, memang terjadi 3 tahap. Ya, dalam catatan yang bisa kita baca, tahap pertama di tahun 605 sebelum Masehi, pada waktu Yehuda diperintah oleh Yoyakim. Kemudian tahap yang kedua terjadi di tahun 597 pada waktu Yehuda diperintah oleh Yekonya. Kemudian yang ketiga di tahun 586 pada waktu Yehuda diperintah oleh Raja Sedekia. Dan firman Tuhan ini dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada
orang buangan yang telah dibuang ke Babil. Dan di sini terjadi setelah Yehuda dan Yerusalem dibuang ke Babil pada pembuangan yang kedua, pada waktu pemerintahan Raja Yekonya. Dan surat dari Yeremia yang isinya firman Tuhan itu dikirimkan atau dititipkan kepada utusan Raja Sedekia yang diutus untuk menemui Raja Nebukadnezar di Babil. Dan kalau kita perhatikan terus, memang di dalamnya banyak pengharapan-pengharapan yang Tuhan janjikan, di mana mereka biarpun dalam keadaan sebagai orang buangan diberi pengharapan untuk bisa menanam dan menikmati hasilnya, untuk membangun dan menempati, untuk membangun kehidupan nikah, rumah tangga. Ada pengharapan kalau berseru kepada Tuhan dalam doa, Tuhan mau mendengar. Kalau mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, Tuhan berjanji berkenan ditemui. Ini sungguh-sungguh janji yang luar biasa, karena ini dijanjikan kepada umatnya yang tidak dalam keadaan baik-baik, kepada umat pilihannya yang dalam keadaan sebagai orang buangan. Dan tentunya sebagai orang buangan pasti banyak menderita, banyak tekanan, mungkin juga banyak hinaan, karena dibuang itu bisa saja bagaikan barang yang tidak berguna, kemudian dibuang. Banyaklah hal yang negatif yang terjadi yang bisa dirasakan sebagai orang buangan. Dan tentunya kalau Tuhan itu mengizinkan umat pilihannya itu sebagai orang buangan, ini sebenarnya bukan rencana Tuhan. Karena firman Tuhan diantaranya melalui doanya Salomo mengatakan, jika umat Tuhan ini berdosa kepada Tuhan, karena memang tidak ada orang yang tidak berdosa, sehingga Tuhan mengizinkan musuhnya mengalahkan, menangkap, dan membawa ke tempat pembuangan, baik ke tempat yang jauh maupun yang dekat. Tetapi kalau dalam kondisi sebagai buangan, mau bertobat, kemudian berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan berjanji untuk mendengarkan doanya. Tuhan berjanji akan membawa mereka kembali ke tanah asal mereka. Jadi kalau di sini umat Tuhan itu sebagai orang buangan, sebetulnya ini bukan rencana Tuhan. Ya, tetapi karena kesalahan umat Tuhan sendiri. Karena melakukan perbuatan dosa kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu memang Tuhan yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Biarpun menjadi buangan itu karena dosanya sendiri, tetapi di balik semuanya itu Tuhan tetap merencanakan yang baik. Ya, Tuhan tetap merancangkan masa depan
yang penuh harapan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberi mereka hari depan penuh harapan. Ya, tentunya firman Tuhan ini terjadi juga, berlaku juga atas kehidupan kita. Bisa saja kita sebagai umat ketebusan Tuhan, namun sebagai manusia yang memang tidak berdosa, seperti doanya Salomo, bisa saja mengalami penderitaan, bagaikan dihinakan, bagaikan disingkirkan. Ya, tetapi kita harus tetap memiliki suatu iman, suatu kepercayaan bahwa Tuhan tetap merancangkan yang baik. Tuhan tetap merancangkan damai sejahtera. Dan kita percaya firman Tuhan seperti yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, di sana dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak. Demikianlah perjanjian damai Tuhan itu tidak akan pernah bergoncang. Dan di sini kita melihat untuk membangkitkan umatnya yang dalam kondisi sebagai buangan itu memiliki pengharapan. Tuhan melalui Nabi Yeremia mengirimkan surat, ya, yang memang diutus oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk dikirimkan kepada tua-tua, kepada imam, kepada rakyat yang sudah diangkut ke dalam pembuangan. Dan surat itu isinya firman Tuhan. Ini menjadi gambaran bagi kehidupan kita. Mungkin kita dalam keadaan terburuk, ya. Untuk pengharapan kita bangkit, supaya tetap memiliki masa depan yang penuh harapan, memang perlu untuk kita ini bisa menerima firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itu merupakan tempat kita menaruh pengharapan. Karena firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Tuhan itu pasti melaksanakan apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan. Tuhan itu berkuasa melaksanakan firman-Nya, melaksanakan janjinya dengan sempurna dan segera di muka bumi ini. Janji Tuhan itu dalam kitab Nabi Yesaya juga dikatakan bagaikan hujan yang turun dari langit ke bumi, tidak kembali ke langit dengan sia-sia, tetapi akan membasahi bumi, membuat subur, menumbuhkan tanaman yang berguna untuk makanan manusia, dan benih bagi penabur. Ya, demikianlah firman Tuhan yang Tuhan telah berikan, telah sampaikan, pasti tidak akan gagal, pasti Tuhan akan laksanakan. Dan firman Tuhan ini memang sangat penting, ya. Sebab di antara orang Yuda yang dibuang itu, nyatanya juga ada nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu, yang bernubuat apa yang tidak diutus oleh Tuhan, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa mereka berada di Babil, ya, sebagai buangan di Babil itu selama 70 tahun. Tetapi nabi-nabi palsu menubuatkan damai sejahtera yang palsu, bahwa mereka akan segera kembali ke tanah perjanjian. Itu sebabnya Tuhan mengutus Nabi Yeremia
untuk mengirimkan surat yang berisi firman Tuhan kepada umatnya yang dalam buangan ini. Dan tentunya ini juga menjadi pergumulan bagi kita ya, di tengah-tengah yang seringkali kehidupan sebagai umat Tuhan mengalami keadaan terburuk, seringkali juga bisa mendengar berita-berita yang bukan dari Tuhan, yang bisa memberikan pengharapan yang palsu. Tetapi di sini kita juga melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarpun umatnya ini jatuh dalam keterpurukan karena dosa, tapi nyatanya Tuhan masih berusaha mengangkat. Tuhan masih memberikan harapan supaya tetap memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan kalau kita perhatikan umatnya yang diberi pengharapan oleh Tuhan, itulah rancangan damai sejahtera untuk memiliki hari depan penuh harapan. Pada ayat 17, di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Ya, jadi kalau dari pihak Tuhan sudah memberikan firman untuk membangkitkan pengharapan, untuk memiliki hari depan yang penuh harapan. Tetapi Tuhan juga mengendaki dari pihak umatnya supaya tidak menjadi bagaikan buah ara yang busuk. Sebab kalau kehidupan umatnya itu menjadi bagaikan buah ara yang busuk, maka yang akan terjadi malah Tuhan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan kalau Tuhan yang mengirim, tidak ada yang dapat menolaknya, tidak ada yang dapat mengelaknya. Untuk ini kita akan sedikit baca bagaimana yang digambarkan bagaikan buah ara yang baik dan bagaikan buah ara yang busuk, yang jelek, sampai tidak dapat dimakan karena jeleknya. Yang kita akan baca dalam kitab Nabi Yeremia ini pasalnya yang ke-24. Ya, sebenarnya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ini merupakan penglihatan yang ditunjukkan kepada Nabi Yeremia kepada isi Yerusalem dan Yehuda. Kita akan baca berlompat-lompat ya, ayat 2. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ini penglihatan yang ditunjukkan kepada Nabi Yeremia dalam bentuk dua keranjang. Yang satu keranjang buah ara yang sangat baik, kemudian yang satu keranjang merupakan gambaran dari buah ara yang jelek dan sangat jelek sehingga tidak bisa dimakan. Dan kita akan langsung lihat saja apa artinya. Ayat 4, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka,
dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Ya, kehidupan yang digambarkan bagaikan buah ara yang baik. Di sini dikatakan kehidupan yang mengenal Tuhan adalah Allah dan bertobat kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan berjanji akan mengarahkan pandangan kepada mereka untuk kebaikan mereka. Tuhan akan menanam, tidak mencabut. Tuhan akan membangun dan tidak meruntuhkan. Tapi sebaliknya, kehidupan yang digambarkan bagaikan buah ara yang jelek, yang karena sangat jeleknya sampai tidak bisa dimakan. Ayat 8, tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri ini. Ya, ini yang digambarkan bagaikan buah ara yang jelek. Itulah Raja Sedekia bersama pemuka, bersama dengan rakyat yang masih tinggal, karena mereka itu tetap tidak mau bertobat kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan pada ayat-ayat berikutnya, nasib mereka itu seperti yang disebutkan dalam Yeremia 29, ayat terakhir yang kita baca tadi, ayat 12, di mana Tuhan akan mendatangkan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Biar melalui pemberitaan firman Tuhan ini, oleh pertolongan Roh Tuhan, kita dimampukan menjadi kehidupan yang digambarkan bagaikan buah ara yang baik. Kehidupan yang mau mengenal Tuhan adalah Allah, kita umatnya yang beribadah kepada Tuhan dengan takut dan hormat. Kehidupan yang bertobat kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan akan mengarahkan pandangan bagi kita untuk kebaikan kita. Tuhan akan menanam kita, tidak mencabut. Tuhan akan membangun kita, tidak meruntuhkan. Biarpun itu terjadi di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, yang sangat terburuk. Supaya kita ini tetap memiliki pengharapan. Ya, masa depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan, di mana kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh keadaan apapun. Tuhan punya cara sendiri untuk melaksanakan kebaikan Tuhan, untuk melaksanakan kasih setia Tuhan, untuk tetap memberikan pengharapan bagi umat Tuhan yang bagaikan buah ara yang baik, untuk bisa memiliki hari depan yang penuh harapan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kasih setia Tuhan tidak akan berubah. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak beranjak, dan perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoncang. Hamba-Mu berdoa, mohon Roh Kudus yang mengerjakan firman ini membangkitkan ingatan kami akan firman yang kami dengar, juga yang akan membangkitkan bagi kami untuk tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan.
Haleluya, supaya kami betul-betul memiliki hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Segala hormat, syukur, terima kasih kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.